Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Devi, Rita, Novi, Safira, dan saya Farhan. Bisa dilanjut, Dep? Itu SPT. SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan. Bagi mereka yang belum mengenal dunia pajak, istilah SPT sangatlah asing. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya, apa sih SPT itu dan apa saja fungsi dari SPT? Pengertian SPT. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT. Fungsi SPT adalah sarana yang digunakan wajib pajak atau pengusaha kena pajak untuk pelaporan dan penanggung-jawaban. Fungsi dari pelaporan SPT dapat dibedakan menurut yang melaporkannya, pada wajib pajak dan pada pengusaha kena pajak. Bagi wajib pajak, fungsi pelaporan SPT terkait dengan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, perhitungan jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya tertuang. 2. Perhitungan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Ketiga, ada harta dan kewajiban. Lalu bagi pengusaha kena pajak, fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan kegiatan hitungan jumlah PPN, PPNBM yang sebenarnya tertuang, perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Lalu yang terakhir ada pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain. Lalu selanjutnya bisa dilanjut. Tata cara pelaporan SPT. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara langsung atau secara elektronik. Pelaporan SPT secara langsung dilakukan wajib pajak dengan mengirim SPT dalam bentuk formulir langsung dalam bentuk KPP atau KP2KP melalui pos atau lainnya. Tata caranya yaitu pengambilan formulir SPT, pengisian SPT, penandatanganan SPT, dan penyampaian SPT. Pelaporan SPT secara elektronik. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara elektronik atau melalui sistem e-filing. Pelaporan SPT lewat e-filing tetap harus melaporkan induk SPT-nya langsung pada KPP atau KP2KP dan akan diberikan tanda penerima printout komputer. Pengelolaan SPT. Tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT yang dilakukan oleh Dirjen Pajak meliputi penelitian kelengkapan, pemberi tanda terima, pengelompokan SPT, perekaman data SPT, dan tindak lanjut pengelolaannya. Pengelompokan SPT. SPT yang telah diterima Dirjen dikelompokkan menurut jenis SPT, jenis wajib pajak, jenis pajak, dan menurut kriteria SPT pengelompokannya. Pengelompokan SPT berdasarkan jenis SPT. SPT dapat dikelompokkan menjadi SPT tahunan dan SPT masa. Pengelompokan SPT sesuai wajib pajak. Yang pertama, DSTP wajib pajak orang pribadi, SPT wajib pajak badan dan BUT, SPT wajib pajak bendaharawan. Pengelompokan SPT sesuai jenis pajaknya. SPT PPH tahunan orang pribadi, SPT PPH tahunan orang pribadi karyawan, SPT PPH tahunan tajuan badan, SPT masa PPH, dan SPT masa PPN. Pengelompokan SPT sesuai kriteria SPT. SPT lebih bayar, SPT kurang bayar, SPT nihil, SPT rugi tidak lebih bayar, dan SPT rugi lebih bayar. Alur pengelolaan SPT. Alur pengelolaan SPT sejak pengiriman hingga masuk master file wajib pajak yang dikirimkan secara langsung ataupun melalui elektronik dapat digambarkan pada diagram berikut.
Jenis SPT. Berdasarkan waktu dan pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah masa pajak dan dalam jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang tertuang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak yang berlaku adalah 1 bulan kalender atau paling lama 3 bulan kalender. Jenis pajak yang dilaporkan melalui SPT masa adalah pajak penghasilan pasal 21 atau 26, pajak penghasilan pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 4 ayat 2, pasal 15 PPN dan PPNBM. Batas waktu penyampaian SPT masa paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. SPT tahunan adalah tahun pajak jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Surat pemberitahuan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Jenis pajak yang harus dilaporkan melalui SPT tahunan adalah PPh badan, PPh badan rupiah, PPh badan dolar, PPh badan orang pribadi, dan PPh orang pribadi karyawan. Batas waktu SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk paling lama 3-4 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT lengkap. Dilihat dari jenis pajaknya, SPT lengkap dapat dibedakan berdasarkan jenis pajaknya menjadi SPT PPh lengkap dan SPT PPN lengkap. Surat pemberitahuan PPh lengkap. Surat pemberitahuan pajak penghasilan dikatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan adanya jumlah peredaran, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terkurang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah kuasa, dan jumlah setoran pajaknya. Surat pemberitahuan PPN lengkap. Surat pemberitahuan masa PPN lengkap sekurangnya adalah jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, keterangan dan dokumen lain seperti dokumen yang berkenaan dengan impor dan ekspor, surat setoran pajak. Surat pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur kebahasaan SPT. Apabila SPT yang disampaikan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diharuskan, maka SPT tersebut dianggap tidak disampaikan. Pembetulan SPT. Berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dengan kemauan sendiri dapat membentukkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Dengan syarat, Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan, sebagaimana di atas menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Di sini ada contoh surat pemberitahuan atau SPT masa pajak. Yang pertama, kita bisa ngisi masa pajaknya. Dimulai dari menulis bulan dan tahun masa pajak. Setelah itu, lanjut ke pilih SPT normal dan menuliskan identitas pemotongnya, dari mulai NPWP, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Di sini SPT terdapat 2 lembar. Yang pertama, lembar pegawai untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan lain-lain. Sedangkan yang lembar kedua itu untuk khusus pajak final. Untuk yang lembar pertama di sini, kita menuliskan adanya data pegawai tetap dan peserta kegiatan. Di sini kita melihat dari data berdasarkan daftar pemotongan pajak. Dari daftar pemotongan pajak tersebut, kita langsung melanjutkan menulis untuk SPT-nya.
Sini ada kode objek pajak pegawai tetap 2110001 dan jumlah penerima penghasilan. Jumlah penerima penghasilan di pegawai tetap ini ada 2 orang dan jumlah penghasilan brutonya 200.000. Untuk jumlah pajak dipotong, PPh yang dipotong itu kosong. Terus yang kedua di sini ada objek pajak peserta kegiatan. Jumlah penerima penghasilannya 2 orang. Jumlah penghasilan brutonya 200.000 dan PPh dipotongnya 11.000. Setelah itu di sini ada jumlah dari penjumlahan angka 1 sampai 10. Hasil jumlah penerima penghasilan jadi ada 4. Jumlah penghasilan bruto 400.000 dan PPh dipotongnya 11.000. Selanjutnya lembar kedua pajak final. Di sini hanya terlampir 1 penerima penghasilan. Jumlah penghasilan bruto 100.000 dan PPh dipotongnya 15.000. Selanjutnya, setelah itu menulis pernyataan dan tanda tangan pemotong. Kita pilih pemotongnya dan diisi identitas pemotongnya, NPWP nama, tanggal masa pajaknya, dan tempatnya. Setelah itu yang terakhir ada tanda tangan pemotongnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Baik, kesimpulan dari materi-materi di atas yaitu yang pertama, SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban. Fungsi SPT adalah sarana yang digunakan wajib pajak atau pengusaha kena pajak untuk melaporkan dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, fungsi pelaporan pada SPT dapat dibedakan menurut yang melaporkannya, pada wajib pajak dan pada pengusaha kena pajak. Yang keempat, pelaporan SPT dapat dilakukan secara langsung ataupun secara elektronik. Yang kelima, pengelolaan SPT yang dilakukan oleh Ditjen Pajak meliputi penelitian kelengkapan, pemberian tanda tangan, pengelompokan SPT, perekaman data SPT, dan tindak lanjut pengelolaannya. Yang keenam, SPT yang telah diterima Ditjen Pajak dikelompokkan menurut jenis SPT, jenis wajib pajak, jenis pajak, dan menurut kriteria SPT pengelompokannya. Yang ketujuh, berdasarkan waktu dan pelaporannya, SPT dibedakan menjadi SPT masa dan SPT tahunan. Yang kedelapan, SAPT adalah Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu. Yang kesembilan, SIP adalah Sistem Informasi Perpajakan. Dan yang terakhir, BPS adalah Bukti Penerimaan Surat. Selanjutnya, di sini ada soal pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan SPT? Terus yang kedua, sebutkan fungsi SPT bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Yang ketiga, jelaskan cara pelaporan SPT. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis SPT. Dan yang terakhir, SPT masa adalah. Sekian dari kelompok kami presentasinya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.